dan dia juga nggak dapat perawatan atas cedera yang dia derita dari penganiayaan, pemerkosaan yang dilakuin sama ayahnya. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Oke, jadi kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian, aku akan sharing. Jadi kali ini aku bakal ceritain sebuah kasus di mana ada seorang perempuan yang memiliki 2000 kepribadian yang berbeda. Sumpah, 2000 kepribadian. Penasaran kan? Oke, kalau gitu langsung aja kita cerita. Jadi, perempuan ini bernama Jennifer Haynes, lahir di London, tepatnya di Bexleyheath, pada tahun 1970. Lalu, keluarga Haynes ini pindah ke Australia pada tahun 1974, di mana Jennifer Haynes waktu itu berumur 4 tahun. Jadi si Jennifer Haynes ini dari umur 4 tahun itu udah banyak banget ngalamin penganiayaan, pemerkosaan sama ayahnya sendiri yang bernama Richard Haynes. Dan itu semua dilakukan hampir setiap hari. Bahkan menurut pengakuan Jennifer, si ayahnya itu tuh ngelakuin hal itu bener-bener sengaja, bener-bener terencana, dan dia tuh bener-bener kayak menikmati setiap menit sama anaknya. Saat melakukan penyiksaan dan pemerkosaan, si Jennifer tuh minta ayahnya tuh untuk berhenti sambil nangis, dan dia tuh sampai kesakitan, sampai berdarah-darah. Tapi ayahnya tuh kayak gitu, maksudnya kayak besoknya tuh kayak gitu lagi, Jennifer nangis, bokapnya kayak gitu lagi, mikir gak sih? Jadi dia tuh bikin si Jennifer itu percaya seolah-olah ayahnya itu bisa baca pikiran dia. Dia mengancam akan membunuh ibu, saudara laki-laki, saudara perempuannya jika dia berpikir kalau itu adalah sebuah pelecehan, apalagi jika sampai memberitahu mereka. Dan dia juga sering mengintimidasi Jennifer dengan menunjukkan foto-foto perempuan terbakar, disiksa. Terus dia bilang si Jennifer akan berakhir seperti itu jika dia tidak menuruti kemauan si Richard. Nah, terus ayahnya itu membatasi banget pergaulan si Jennifer, makanya si Jennifer itu benar-benar jadi anak yang pendiam. Dan dia juga gak dapat perawatan atas cedera yang dia derita dari penganiayaan, pemerkosaan yang dilakuin sama ayahnya. Jadi pelecehan itu terus berlanjut sampai Jennifer berumur 11 tahun. Ketika mereka kembali ke Inggris, tidak lama setelah itu orang tuanya bercerai pada tahun 1984. Jadi dia yakin gak ada seorang pun yang tahu, bahkan ibunya pun gak tahu apa yang dialami selama ini sama si Jennifer. Nah, jadi pemerkosaan itu tuh berlangsung selama 7 tahun. Sampai-sampai si Jennifer itu mengalami trauma. Untuk mengatasi trauma dan rasa sakit atas pemerkosaan, pelecehan, kekerasan, dia menciptakan jati diri baru dengan berbagai kepribadian. Pakar Australia kontemporer menyebut kondisi Jenny ini sebagai gangguan identitas disosiatif dan mengatakan bahwa hal itu sangat terkait dalam pelecehan ekstrim terhadap seorang anak di lingkungan yang seharusnya aman. Pelecehan yang dialaminya itu begitu ekstrim dan dialami secara berulang-ulang sampai dia harus menciptakan 2000 kepribadian yang berbeda agar dia tetap bertahan hidup. Oke, kita lanjut ke kepribadian yang pertama. Kepribadian yang pertama adalah Symphony, di mana seorang gadis cilik yang suka bernyanyi sendiri untuk menghibur dirinya. Ketika sedang diperkosa oleh ayahnya, dia seringkali memindahkan kepribadiannya menjadi Symphony, sehingga kepribadian Jennifer yang asli itu tersembunyi. Setelah Symphony, Jennifer juga membuat kepribadian lain. Setiap kepribadian tersebut memiliki peran untuk mengatasi pelecehan, kekerasan, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi dapat dikatakan kalau kepribadian yang dia ciptakan ini untuk dia bertahan hidup. Jadi contoh kepribadian lain selain Symphony diantaranya
Muscles. Jadi seorang remaja yang dibilang seperti Billy Idol. Dia tinggi dan memakai pakaian yang menunjukkan bahwa dia itu kuat. Dia tenang dan protektif. Yang kedua, Volcano. Sangat tinggi dan kuat, dan dari atas sampai ujung kaki dibalut kulit hitam. Selanjutnya, kepribadian Ricky. Anak yang baru berusia 8 tahun yang memakai setelan abu-abu tua, rambutnya pendek dan merah cerah. Selanjutnya, kepribadian Yudas. Pendek dengan rambut merah. Dia memakai celana panjang abu-abu polos dan jaket hijau cerah. Dan dia selalu terlihat seperti akan berbicara. Jadi, selain mereka, Jenny juga masih memiliki kepribadian lain yang katanya bahkan mencapai 2000 lebih kepribadian. Ada juga kepribadian Jenny yang cerdas, sehingga Jenny mendapatkan gelar master di hukum ketika ia dewasa. Jadi pada awalnya si Jenny ini gak mau speak up soal kasus yang dia alami, hingga akhirnya pada tahun 2009 dia melaporkan kasus ini dan dibutuhkan waktu 10 tahun untuk polisi menyelidiki kasus ini. Saat mengetahui pelecehan yang dialami Jennifer, ibunya ini menjadi salah satu support system untuk Jenny menuntut keadilan. Dan selama berpuluh tahun, si Jennifer ini terus berjuang untuk mengatasi trauma yang dialami. Tapi beberapa terapis itu menolak karena nggak percaya gitu sama cerita yang dibilang sama si Jennifer. Nah, tapi ada juga yang beberapa terapis yang menolak karena emang trauma sama yang dialami oleh si Jennifer. Lalu, pada saat pengadilan tiba, Jenny menuntut ayahnya di pengadilan Australia yang waktu itu dikatakan sebagai pelecehan terburuk. Pada bulan Maret, Jenny diizinkan untuk bersaksi di pengadilan sebagai Symphony dan kepribadian lainnya, yang masing-masing memiliki aspek pelecehan yang berbeda. Jadi sidang ini hanya disidangkan oleh hakim karena pengacara menilai kasus tersebut terlalu traumatis bagi juri. Richard Haynes awalnya menghadapi 367 dakwaan, diantaranya sejumlah pemerkosaan, penyadapan, penyerangan tidak senonoh, dan pengetahuan duniawi tentang seorang anak di bawah 10 tahun. Jenny dalam kepribadiannya mampu memberikan bukti secara rinci tentang setiap pelecehan yang dialaminya. Identitas telah membantunya untuk melestarikan kenangan yang hilang karena trauma. Dan ini adalah kasus di negara di mana korban dengan kepribadian ganda memberikan kesaksian melalui kepribadian lain. Hingga pada tanggal 6 September, ayah Jennifer Haynes, yaitu Richard Haynes, yang pada saat itu berusia 74 tahun, dihukum selama 45 tahun penjara atas 300 lebih dakwaan oleh pengadilan Sydney. Sekarang Jenny berumur 49 tahun karena perbuatan ayahnya yang di masa lalu. Sekarang Jennifer mengalami banyak masalah kesehatan seperti kelainan pada rahang, usus, anus, tulang ekor, hingga penglihatan. Hal ini menyebabkan dia nggak bisa kerja secara normal dan dibantu oleh pemerintah. Oke guys, jadi kurang lebih kasusnya Jennifer Haynes tuh kayak gitu. Mungkin kalau kalian ada yang tahu soal kasus si Jennifer Haynes, kalian bisa komen, atau mungkin ada yang salah sama penyampaian aku, kalian bisa komentarin aja. Tapi yang aku baca itu emang kayak gitu. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.
scenery.